Malam itu hujan turun dengan deras, petir menyambar tanpa ampun, memecah keheningan kota yang sudah lama tidur. Di sebuah sudut terpencil, berdiri sebuah hotel tua yang hampir terlupakan oleh waktu. Hotel Mahameru, begitu namanya, memiliki sejarah yang tak pernah diceritakan secara terang-terangan. Namun, di balik dindingnya yang rapuh, tersembunyi kisah-kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Raisa, seorang jurnalis muda, menerima tugas untuk menulis artikel tentang bangunan-bangunan bersejarah di kota itu. Dalam pencariannya, ia menemukan cerita tentang Hotel Mahameru yang sudah lama ditinggalkan. Terpikat oleh rasa ingin tahunya yang tak terhingga, ia memutuskan untuk mengunjungi hotel tersebut, tanpa menyadari bahwa malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Raisa tiba di depan hotel, jam menunjukkan pukul 11 malam. Pintu kayu besar yang sudah lapuk berdiri kokoh di depannya, seolah-olah menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Dengan langkah ragu, Raisa mendorong pintu itu, dan suara berderit yang mengerikan pun terdengar. Menyambut kedatangannya, di dalam, lorong gelap dan berdebu memanjang tanpa akhir. Lampu-lampu kuno yang tergantung dari langit-langit berayun perlahan, mengikuti irama angin yang berhembus dari celah-celah dinding. Raisa menyalakan senter dan mulai menjelajahi hotel tersebut. Setiap sudut hotel menyimpan jejak-jejak masa lalu yang suram, kursi-kursi berdebu, meja-meja penuh dengan jaring laba-laba, dan potret-potret hitam putih dari masa lampau yang tergantung miring di dinding. Langkah-langkahnya menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setelah beberapa saat, Raisa menemukan sebuah buku tamu tua di meja resepsionis. Ia membukanya dengan hati-hati, dan membaca nama-nama yang tercatat di sana. Namun, satu halaman menarik perhatiannya. Catatan terakhir yang tertulis pada tahun 1975, berisi laporan tentang seorang tamu yang menghilang tanpa jejak. Rasa penasaran Raisa semakin besar, dan ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia naik ke lantai atas, di mana kamar-kamar tamu berada. Lorong di lantai atas lebih gelap dan lebih sempit, seolah-olah merangkul setiap orang yang berani melangkah masuk. Raisa merasakan hawa dingin yang tidak wajar, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia terus berjalan, membuka satu persatu pintu kamar yang ditemuinya. Setiap kamar menyimpan kisahnya sendiri. Ada kamar yang masih terisi dengan barang-barang pribadi, ada yang dindingnya penuh coretan, dan ada yang terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Ketika Raisa membuka pintu kamar nomor 207, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam kamar itu lebih dingin dibandingkan kamar-kamar lainnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah cermin besar yang pecah di beberapa bagian. Raisa merasa ada yang mengawasinya dari dalam cermin itu, tetapi ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan penyelidikannya. Di atas meja rias, ia menemukan sebuah buku harian. Raisa membacanya dengan saksama, dan cerita di dalamnya membuatnya merinding. Buku harian itu milik seorang wanita bernama Laksmi, yang menginap di hotel ini pada tahun 1975. Dalam catatannya, Laksmi menceritakan tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya setiap malam. Ia merasa ada makhluk jahat yang mencoba merasukinya melalui cermin di kamarnya. Pada halaman terakhir, Laksmi menulis bahwa ia merasa semakin lemah dan ketakutan, dan cermin itu seolah-olah menyedot jiwanya perlahan-lahan. Catatan itu berakhir tiba-tiba, tanpa penjelasan lebih lanjut. Raisa merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Laksmi. Ia menatap cermin itu dan melihat bayangannya yang tampak berbeda. Bayangan itu tersenyum menyeramkan dan mulai bergerak sendiri, terlepas dari gerakan Raisa. Dalam sekejap, bayangan itu merangsek keluar dari cermin dan berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang mengerikan. Sosok itu mengulurkan tangannya, berusaha meraih Raisa. Panik, Raisa berlari keluar dari kamar dan kembali ke lorong. Namun, lorong itu kini tampak berbeda, lebih panjang dan gelap, dengan suara-suara aneh yang bergema di sepanjang dindingnya. Raisa merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kali ia membuka pintu, ia kembali ke tempat yang sama, seolah-olah hotel itu bermain-main dengannya. Di tengah kebingungannya, Raisa mendengar suara lembut memanggil namanya. Suara itu berasal dari sebuah pintu yang sedikit terbuka di ujung lorong. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu itu dan membuka perlahan. Di dalam ruangan, ia menemukan seorang pria tua duduk di kursi roda, menghadap ke jendela yang tertutup tirai tebal. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, mantan pemilik hotel yang kini terperangkap di dalamnya. Ia menceritakan bahwa hotel ini dibangun di atas tanah yang dikutuk, dan selama bertahun-tahun,
banyak tamu yang menghilang atau mengalami hal-hal mengerikan. Pak Surya sendiri tidak bisa meninggalkan hotel karena telah terikat oleh kutukan tersebut. Pak Surya memberitahu Raisa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan menghancurkan cermin di kamar 207, yang merupakan portal bagi makhluk jahat tersebut. Namun, tugas itu tidaklah mudah karena makhluk itu akan melakukan segala cara untuk menghentikannya. Dengan keberanian yang tersisa, Raisa kembali ke kamar 207, bertekad untuk menghancurkan cermin itu. Sesampainya di sana, cermin itu sudah berubah menjadi lebih gelap dan berdenyut, seperti jantung yang hidup. Raisa mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memukul cermin dengan tongkat kayu yang ia temukan di lorong. Cermin itu pecah berkeping-keping, mengeluarkan suara jeritan mengerikan yang menggema di seluruh hotel. Sesaat kemudian, semua kembali sunyi. Raisa terjatuh lemas di lantai, namun ia tahu bahwa ia berhasil. Perlahan, suasana hotel mulai berubah. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela, mengusir kegelapan yang selama ini menyelimuti tempat itu. Raisa bangkit dan melihat ke sekeliling. Tidak ada lagi sosok-sosok menyeramkan atau lorong yang menyesatkan. Hotel Mahameru kini terlihat seperti bangunan tua yang biasa. Dengan napas terengah-engah, Raisa meninggalkan hotel itu, membawa serta kisah yang tak akan pernah dilupakan. Ia menulis artikel tentang pengalaman tersebut. Namun lebih dari sekadar tulisan, ia membawa pesan tentang keberanian dan tekad untuk melawan kegelapan. Meski harus menghadapi rasa takut yang paling dalam, kisah Hotel Mahameru pun menjadi legenda. Dan bagi mereka yang percaya, cermin-cermin tua kini memiliki makna yang lebih dari sekadar refleksi diri.